Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Enggak ada ya? Semua baik ya, siap Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, satu orang berdoa dulu ya untuk kelasnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teorema Pythagoras. Sebelum itu, kalian udah belajar mengenai bangun ruang sisi datar kan? Sudah. Sudah. Nah, di teorema Pythagoras ini lekat kaitannya mengenai bangun datar segitiga siku-siku. Kita punya segitiga siku-siku A, B, C. Coba yang bisa sebutin siapa ciri-ciri segitiga siku-siku ini? Ya, Ci. Salah satu sudutnya besarnya itu 90 derajat dan panjang sisi yang berada di depan sudut 90 itu adalah sisi terpanjang Atau disebut dengan hipotenusa. Jadi segitiga siku-siku itu merupakan segitiga yang salah satu besar sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat dan sisi sindirnya itu kita sebut hipotenusa. Biasanya karena di sini sisi sindirnya dan di depan sudutnya dinamai ini sudut C. Panjang sisi panjang ruas garis BA ini sama dengan C. Dari depan sudut C, ini A, ini B. Oke? Ya, Bu. Di teorema Pythagoras ini nanti lekat kaitannya mengenai kalian harus paham terlebih dahulu mengenai segitiga siku-siku dan luas permukaan dan luas persegi. Di sini Ibu punya dua persegi dengan sisi yang sama. Pada sisinya anggap yang merah ini sisi A, ini sisi B. Kalau di sini kita letakkan ini. Nah, di sini bisa dilihat ini akan membentuk sudut siku-siku. Dan kalau ditarik garis dari sini sampai sini akan membentuk segitiga siku-siku A dengan sisi A, B, C. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah luas persegi yang besar ini sama dengan luas kedua persegi yang merah dan yang biru ini. Masih ingat kan aku rumus persegi? Masih. Rumusnya sisi kali sisi. Ya. Nah, cara membuktikannya, ini Ibu punya lagi yang dua. Dan yang biru ini akan kita potong menjadi 4 bagian. Yang akan dipotong. Kita bakal buktiin benar nggak sih luas dua ini sama dengan luas ini.
Muat. Muat. Jadi tadi apa luas persegi? Sisi Sisi kali Sisi kali sisi. Kalau untuk persegi merah kita anggap sisinya tuh sebagai panjang sisinya tuh A. Ya. Berarti luas persegi merah itu sama dengan A kuadrat. Untuk persegi B kita anggap panjang sisinya tuh B. Untuk persegi yang biru kita anggap panjang sisinya tuh B. Berarti untuk luas persegi warna biru B namanya B B kuadrat. kuadrat. Jadi dari sini terbukti kan kalau untuk ini tuh untuk persegi yang besar tuh sama luasnya dengan jumlah dari dua persegi yang ini. Berarti C kuadrat yang kita namai sisi miring dari segitiga ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan sekarang ibu mau bagi LKS. Bagi kelompok dulu ya. Ya Bu. Kasih dua. Ya. Sekarang kita bahas LKPD-nya. Coba perhatiin semua LKPD masing-masing. Di poin A menemukan teorema Pythagoras dengan bantuan kertas peta. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Yang mau maju jawab nomor 1. Aji Bu. Coba aja. Coba jelasin ke teman-temannya mana ada itu jawabannya. Ya Bu sama. Baik, untuk soal yang nomor 1 itu pada gambar pertama kan sudah jelas di sini bahwa kita menghitung banyak kotak yang kecil-kecil ini. Nah, untuk kolom yang ke bawah itu banyak kotaknya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang ke kanannya itu juga 4. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ingat kalau luas dari bangun datar persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Jadi sisi yang ini kali sisi yang ini 4 dikali 4 sama dengan 16. Makanya jawabannya itu 16 satuan. Nah, untuk gambar yang nomor 2 itu caranya itu pertama kita hitung dulu untuk bagian yang miringnya ini seperti pada gambar yang ini. Jadi kita harus menghitung dulu di sini banyak kotaknya itu 1, 2, 3. Jadi sini kan untuk yang diarsir itu sini dia dipotong. Jadi kita harus membuat dulu bentuk dalam bentuk persegi. Jadi yang itu kita seolah-olah kita jalankan saja seperti ini. Jadi dalam satu yang ini tuh memuat 6 kotak. Karena ini persegi ini kita bagi 2, otomatis 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Jadi untuk kotak yang ini saja itu berjumlah 3. Persegi panjang ya. 3 kotak. Begitu juga dengan kotak yang di sampingnya. Caranya juga sama seperti ini, kita buat seolah-olah menjadi persegi panjang dengan kotak mencakup yang ini. Jadi jumlahnya juga sama 3. Sini juga seperti itu 3. Nah, sisanya yang di tengah ini 1. Jadi ini tidak kebagian dari yang di sini tadi. Sehingga jika kita menghitung luasnya itu 3 dikali 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12, ditambah 1 di tengah menjadi 13. Paham. Jadi bisa dilihat dari sini ya.
diambil semua, baru diambil ini. Dan ini ada 6 satuan, persegi panjang dengan 6 satuan, yang dibagi dua, jadi ini 3, dapat 3 kotak, masuk ke 3 kotak, ini juga 3 kotak, 3 kotak tambah 1 jadi 13. Ya, terima kasih Haji. Tepuk tangan dulu untuk Haji. Terus kita lihat amati gambar 2 di bawah ini. Di situ ada 3 segitiga yang berbeda. Siapa yang mau coba jawab? Saya Bu. Iya, coba Bella. Semangat Bella. Gambar 2 kan ini Iya. ya. Cuma yang aja atau ABC? Bisa jawab semuanya? Kalau bisa semua. Mungkin ada yang mau bantu? Oke. Ada yang mau bantu lagi? Ya. Benar semua nih? Ada yang jawabannya beda? Benar Bu. Benar. Sama. Sama. Ya. Sama. Tentu benar. Oke, terus kita lihat ke poin 3. Amatilah hasil yang kalian peroleh pada tabel di atas. Apakah luas persegi 1 ditambah luas persegi 2 sama dengan luas persegi 3? Ya. Ya. Ada yang jawab tidak? Kalau iya kenapa? Coba yang berani. Katakan. Yang belum maju biasanya. Kan sudah terbukti Bu di gambar 1, 2, dan 3 itu kan luas persegi yang 1 untuk yang gambar 1 itu 4, luas persegi yang kedua untuk gambar 1 itu 9. Nah ternyata dapatnya luas persegi yang ketiga itu 13 satuan. Jadi 13 satuan itu dapatnya dari 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah begitu juga dengan gambar yang kedua, luas persegi 1 9, luas persegi 2 9. Jadi luas persegi 3 9 tambah 9 sama dengan 18. Terus Itu juga yang ketiga, luas persegi satunya, luas persegi satunya 4, luas persegi 2 16. Tambahkan jadi luas persegi 3-nya 20 satuan luas. Terus lanjut ke poin 4. Amatilah gambar 3 berikut ini. Jadi untuk luas persegi 1 itu bisa dilihat berapa? Jadi Apa misalnya itu? berapa panjang sisi untuk luas persegi 1? A A. Berarti untuk luas perseginya A kali kali A. A kuadrat. kuadrat. Untuk luas persegi kedua berapa panjang sisinya? B. Berarti untuk mencari luasnya B kali B kuadrat. Kuadrat. untuk persegi yang ketiga C C, panjang sisinya C. Berarti untuk mencari luasnya C kali C kali C. C kuadrat. kuadrat. Terus lanjut ke poin 5. Berdasarkan informasi pada nomor 3 dan 4, kesimpulan apa yang kalian nyatakan tentang hubungan ketiga luas persegi tersebut? Ada yang berani menyimpulkan? Iya. Luas persegi 3 sama dengan jumlah luas persegi 1 dan persegi 2. Yes. Ada yang lain? Iya. Bukan. Iya. Jadi luas persegi yang sisinya itu hipotenusa segitiga di dalam itu adalah penjumlahan dari luas persegi yang sisinya itu selain dari hipotenusa. Jadi penjumlahan luas. Iya. Coba ulang lagi lebih besar. Iya. Saya buat kesimpulan di sini. Maju. Tulis kesimpulannya.
persegi yang sisinya itu hipotenusa dan sisi terpanjang itu sisi terpanjang dari segitiga yang di dalam itu adalah penjumlahan dari luas persegi yang sisinya selain dua persegi yang sisinya itu selain hipotenusa, yaitu sisi yang B sama yang A. Makasih. Luas persegi itu apa tadi? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi berarti sisi kuadrat. Kuadrat. Atau panjang panjang luas persegi ini panjang sisi hipotenusa pada segitiga siku-siku adalah atau sama dengan penjumlahan dari kuadrat panjang sisi selain hipotenusa. Selain hipotenusa berarti yang dua ini ya. Atau kalau kita jabarkan dalam ini, sisi miring ini tuh di panjang sisi hipotenusa itu C. Berarti kuadrat panjang sisinya berarti C kuadrat sama dengan penjumlahan dari kuadrat panjang sisi yang lainnya. Panjang sisi yang lainnya berarti panjang sisi yang lainnya kan ada A dan B. Kuadratnya berarti A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga diperoleh teorema Pythagoras. Udah paham? Sudah? Paham, Bu. Kalau udah paham, coba di lembar keempat, ketiga, di situ ada soal-soal latihan, coba kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Perhatikan soal nomor 1. Perhatikan segitiga-segitiga di bawah ini. Ibu udah gambar segitiga-segitiganya. Lengkapi kalimat matematika yang ada di bawahnya. Coba siapa yang berani jawab nomor 1? Saya, Bu. Iya, coba Vela. Kalau bisa jawab semua. Ya, Bu. Tuh, soal. Sudah, Bu. Udah, coba jelasin. Nah, kelompok Namanya perhatian ya. kami ini kan yang ditanya ini AB. Nah, kita lihat dari sana kan C kuadrat kan sama dengan A kuadratnya, berarti yang di sini. Berarti kalau yang di sini berarti BC kuadrat ditambah CA kuadrat. Nah, kan sama kayak seperti itu, Bu. Terus sekarang yang ditanya adalah CA. CA berarti akar dari sisi yang di hadapannya AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Sama caranya, Bu. Yang kelompok lain mana? Sama, Bu. Tangan untuk Vela. Ini benar ya, untuk segitiga yang pertama ini segitiga. Tiga. Di segitiga pertama ini yang dari sisi miringnya yang mana? Yang AB. Yang AB. Yang AB. Ya. Yang AB berarti menurut teorema Pythagoras yang tadi kita udah bahas, berarti AB kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Sisi Ya. yang lainnya berarti BC kuadrat ditambah CA CA kuadrat. Nah, kalau misalnya ditanyain berapa sih panjang CA ini? Berarti CA kuadrat
tinggal dipindah ke ruas, CA kuadrat sama dengan AB kuadrat min BC kuadrat. Itu baru CA kuadrat, sehingga kalau untuk mau cari CA-nya berarti CA sama dengan AB kuadrat akar AB kuadrat min BC kuadrat. Sama untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sudut siku-sikunya di mana? Di R. Berarti sisi miringnya itu di sisi kuadrat besarnya itu di Q dan P. Sama kayak nomor 1. PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah RP kuadrat. Terus untuk cari QR-nya juga sama. Sebenarnya QR kuadrat dulu sama dengan PQ kuadrat plus min RP kuadrat. Sehingga untuk nyari QR aja berarti QR sama dengan akar PQ kuadrat min RP kuadrat. Nah, nomor 3 juga sama, tapi yang di sini yang diketahui panjang sisinya langsung, bukan dari sudut-sudutnya. Ini kalau kita mau tulis ini segitiga apa, yang mana untuk sudut A, B, C, siapa yang bisa? Yang mana yang jadi sudut A, yang mana jadi sudut B, yang mana jadi sudut C? Ada yang bisa? Coba, Nur. Benar? Ya, benar ya. Berarti di sini A itu sama dengan BC, terus B itu sama dengan CA, dan C itu sama dengan AB. Terus guys, sudah paham? Paham. Sekarang kita ke nomor 2. Di situ ada 5 segitiga yang diketahui sisi-sisinya. Sini Ibu ambil 3 aja. Siapa yang bisa? Yang lain tadi udah kan? Ya, Bu. Ya, Ji. Benar? Iya. Iya. Itu Aji. Jelasin kan? Coba jelasin Ya, perbedaannya. jadi dari mana kita tahu untuk membuktikan bahwa sisi-sisi ini merupakan sisi dari segitiga spesiku. Pertama kita harus perhatikan sisi terpanjang dari segitiga spesiku itu. Di sini kan ada 12, 13 dan 5. Yang paling besar itu 13 kan? Nah, Ya. 13 ini kita tahu bahwa rumus dari teorema Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maksudnya itu sisi terpanjang sama dengan akar dari sisi terpendek dikuadratkan dijumlahkan dengan sisi yang lagi satunya. Nah, di sini kita lihat bahwa sisi terpanjangnya itu 13. Jadi 13 ini merupakan sisi terpanjangnya, kita anggap saja C ya. Pakai Itu. segitiga nomor 1. Oh ya, pakai segitiga nomor 1 ya. Jadi kita anggap di sini 13. Nah, untuk membuktikan bahwa hal ini benar, maka yang sisi terpendek ini kita kuadratkan. 5 kuadrat itu sama dengan 25 kan? 25. Kemudian kita jumlahkan dengan akar kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, kita tahu tadi bahwa rumus dari sisi terpanjang itu C kuadrat sama dengan akar dari C kuadrat. A, B, A. Ya, C-nya aja. Ya, C, A. sini C. Ini B, sini A. Berarti
Berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kan sisi terpendek. Jadi kita ambil 5. Jadi 5 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah dengan sisi yang lagi satunya yaitu 12. Akar kuadrat 12 kuadrat sama dengan 144. Jika kita jumlahkan itu sama dengan akar dari 169. Akar kuadrat dari 169 itu sama dengan 13. Jadi benar bahwa sisi-sisi ini merupakan sisi dari segitiga siku-siku. Paham. Segitiga yang 12, 13 dan 5. Benar nggak tadi? Yang harus kita perhatikan dulu sisi dari ketiga sisi ini mana yang sisi terpanjang, karena itu akan menjadi sisi hipotenusanya. Sisi hipotenusanya pasti bakal lebih panjang dari di antara dua sisi yang lainnya. Nah, sekarang kita coba yang nomor 2 ini. Dari tiga sisinya itu mana yang lebih panjang? 14 ya. 14. Kalau misalnya kita pakai ikut yang rumus itu, C kuadrat sama dengan akar plus B kuadrat, yang menjadi C itu 14. Terus yang A salah satu bisa 13, 7. Kita pakai 13. Yang B nya 7. Berarti menurut teorema Pythagoras, C kuadrat atau kuadrat panjang sisi hipotenusa sama dengan panjang jumlah kuadrat sisi yang lainnya. B kuadrat A kuadrat dan B kuadrat. Berarti C nya tadi 14 sama dengan 13, 7 kuadrat. 14 sama 14 kuadrat berapa? 196 sama dengan 169 ditambah 49. Berarti 196 200 sama enggak? Sama. Tidak. Berarti ini 196 tidak sama dengan 218. Jadi dapat kesimpulan ini bukan segitiga siku. Ya tidak. Terus untuk yang ketiga udah jelas ya? Ya. Itu 6 sisinya sama. Dan nggak mungkin dia akan bentuk segitiga siku. Kira-kira di segitiga apa? Sama sisi. Udah paham? Paham. Mengenai teorema Pythagoras? Paham. Jadi ulang lagi ya. Teorema Pythagoras itu berhubungan erat kaitannya tentang segitiga siku-siku dan luas permukaan. Luas persegi. Di mana teorema Pythagoras itu bisa kita artikan jumlah panjang sisi kuadrat pada sisi hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lainnya. Ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Sampai sini dulu ya materi teorema Pythagoras. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai triple Pythagoras. Jadi jangan lupa di rumah belajar lagi yang udah dipelajari, sama belajar lagi untuk materi besoknya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon